Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Ya, dan sungguh luar biasa kita dapat bertemu kembali bersama-sama, ya, walaupun lewat YouTube. Tapi ini satu kesempatan yang kita harus ambil untuk tetap belajar kebenaran firman Tuhan, untuk tetap bisa merenungkan firman Tuhan. Hari ini hari Selasa tanggal 11 Januari, sudah 10 hari yang lewat. Apa yang kita lakukan dengan 10 hari yang lewat? Apakah kita cuma berlibur? Apakah kita cuma sibuk kerja? Atau kita lakukan tugas yang kita harus lakukan? Seberapa jauh kita menjadi berkat di sekeliling kita, dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serius merenungkan ini. Seberapa jauh kita melakukan segala tugas yang Tuhan Yesus percayakan kepada kami melalui Roh Kudus. Mari kita membuka hati kita untuk menerima pesan. Mari kita membuka telinga untuk bisa mendengar dengan telinga rohani apa yang Tuhan mau sampaikan. Mari kita buka mata rohani kita supaya kita dapat melihat bahwa penuaian besar sudah siap, sudah mengungim, siap untuk diterima. Nah, hari ini kita akan kembali membaca dari Yohanes pasal yang keempat. Ya, minggu lalu kita sudah baca ayat yang ke-27 dan saya sudah menjelaskan tentang ayat ini, tapi saya pikir mungkin lebih baik kita membaca hari ini supaya kita ingat kembali kepada renungan minggu lalu. Dalam ayat yang ke-27 dikatakan begini, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan dengan baik. Yesus berbicara dengan seorang wanita itu sangat aneh bagi murid-muridnya. Kenapa? Karena pada saat itu tidak normal untuk seorang laki berbincang dengan seorang perempuan, apalagi seorang perempuan yang sama sekali tidak dikenal. Nah, banyak hal yang saya sudah menyampaikan minggu lalu dan hari ini saya ingin fokus kepada ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30 daripada Yohanes pasal yang keempat. Dan dikatakan begini, maka perempuan itu meninggalkan tempat tempayangnya di situ, tempayangnya. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Ya, jadi pada waktu itu murid-muridnya berbalik bertemu dengan Yesus dan wanita ini meninggalkan sumur dan pergi ke kotanya. Tapi saya percaya dia pasti akan kembali. Karena apa? Karena tempayangnya ketinggalan. Ya, dan itu sesuatu yang sangat penting bagi dia untuk ambil air dan bawa ke rumah. Nah, kita lihat wanita ini adalah wanita luar biasa. Dia adalah penginjil pertama yang disebut di dalam firman Tuhan. Dahsyat sekali. Ya, di zaman Yesus penginjil pertama adalah wanita dari Samaria. Apakah kita bisa bayangkan penginjil pertama seorang wanita Samaria? Ini sangat menarik, dan kalau Anda melihat dalam sejarahnya daripada kelahiran Yesus, Anda menemukan beberapa wanita juga. Ya, wanita-wanita itu punya tugas yang aneh-aneh. Tapi kita lihat bagaimana mereka dapat dicantumkan di dalam kehidupannya Yesus. Ya, mungkin saya akan bikin satu session khususnya tentang bicara tentang wanita dalam firman. Nah, wanita ini berbicara dengan keberanian yang luar biasa.
Ya, dan dia menceritakan segala sesuatu yang terjadi di sumur itu. Apapun yang Yesus sampaikan kepadanya, ya, apa yang Yesus katakan tentang kehidupannya, ya, segala sesuatu yang dia lakukan dikatakan dalam firman Tuhan, dia ungkapkan kata hikmat yang Tuhan berikan tentang kehidupannya wanita ini, wah, sangat amat dahsyat. Tapi wanita bukan hanya memperkatakan apa yang Yesus sampaikan, tapi dia juga mempertanyakan satu pertanyaan yang sangat penting. Mungkinkah dia Kristus itu? Nah, hasilnya semua umat yang tinggal di kota itu mengikut wanita itu ke Yesus. Mereka ingin tahu, ya, ada penasaran, mungkin sampai kepo pun. Tapi itu membawa mereka mencari Yesus untuk bersama dengan wanita itu bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, wanita itu tidak pernah disuruh memuridkan loh. Yesus tidak pernah bilang pergi beritakan Injil. Dia melakukan itu semua atas dasar kemauan sendiri. Ya. Dia disuruh panggil suaminya dan dia berkata dia tidak punya suaminya pada saat itu, dan firman Tuhan berkata bahwa dia menjawab dengan benar dan betul. Ya, jadi dia pergi untuk menceritakan semuanya yang Yesus lakukan kepadanya. Mungkin dia merasa bahwa semua orang di kota perlu dengar Yesus berbicara. Ya. Dan supaya mereka bisa menjawab pertanyaan yang dia lemparkan. Mungkinkah dia Kristus? Ya, kita nggak tahu. Tapi tadi saya sudah menyampaikan bahwa dia adalah penginjil pertama. Dan dia tidak malu untuk menceritakan apa yang dia alami, apa yang dia lewati. Dia tidak malu untuk menceritakan kebaikan. Bagaimana dengan saudara? Coba Anda renungkan. Apakah saudara sudah bisa membagikan segala kebaikan yang Yesus sampaikan dan lakukan dalam kehidupan saudara? Jangan melewatkan kesempatan. Itu sangat penting. Ingat, kita semua harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita di bumi. Satu hari kita harus mempertanggungjawabkan. Jangan malu karena Injil, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat, Injil itu sangat berkuasa dan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Injil dapat mengubah orang jahat menjadi orang baik. Ini sangat amat penting untuk kita ketahui hari-hari ini. Saya ingin baca Markus 8 ayat yang ke-38. Dikatakan begini. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, kan itulah di mana kita hidup hari-hari ini. Angkatan yang tidak setia dan angkatan yang berdosa. Anak manusia pun akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Dengan kata lain, kalau kita malu karena Injil, kita malu memperkatakan kebaikan yang Tuhan lakukan dan perkatakan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pada kedatangan Tuhan Yesus, di mana dia diiringi dengan malaikat-malaikat, dia akan malu karena kau atau saya. Jangan sampai. Apakah kita malu untuk membagikan Injil? Apakah kita malu untuk membagikan kebaikan yang Kristus lakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita? Kalau kita malu, Kristus akan malu karena kita. Perhatikan dengan baik.
Wanita ini melihat Tuhan Yesus berkarya dengan dahsyat dalam hidupnya. Dapat menyampaikan sesuatu yang tersembunyi. Tidak ada yang tahu mungkin. Dan itu membuat dia bergerak untuk pulang, untuk menginjili, untuk menyampaikan. Mungkinkah ini Kristus? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang membuat saya terheran-heran dampaknya wanita ini miliki. Dampaknya yang begitu luar biasa, di mana satu kota mengikuti dia. Dan itu hanya karena apa yang dia memperkatakan, apa yang Yesus sampaikan. Satu kota mengikuti dia. Dahsyat, luar biasa, ajaibnya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman yang kami boleh terima pada hari ini Tuhan. Kami berdoa Bapa supaya firman itu akan mengubah seluruh pikiran kami. Mengubah aspek kehidupan kami. Akan mensadarkan kami bahwa ternyata penginjil pertama adalah seorang wanita Samaria yang tanpa paksa, tanpa suruh, dia balik ke kotanya. Dia menyampaikan apa yang dia alami. Dan dia menyampaikan kepada seluruh anggota kotanya. Dan mereka ikut untuk bertemu dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mungkin itu yang Engkau mau daripada kami juga. Untuk kami menceritakan kebaikan. Anugerah kasih yang luar biasa yang kami alami di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, kuatkan, teguhkan hati kami, supaya kami tidak malu untuk menceritakan kebaikan-Mu. Tidak malu karena Injil, tapi kami memberanikan diri untuk memperkatakan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, selamat menikmati hari ini bersama-sama dengan Tuhan melakukan perkara yang besar. Tuhan Yesus berkati. Shalom.